Siap hormat. Selamat pagi Ibu. Terima kasih, silakan duduk. Pagi Ibu. Apa kabar kalian hari ini, anak-anak? Kebaik Ibu. Puji Tuhan kalau kalian kabarnya baik-baik saja. Nah, sebelumnya salah satu memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Veronica yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian masing-masing. Yang pertama, Veronica. Hadir Ibu. Maria Dewina. Hadir Ibu. Juliana. Apa Ibu? Jadi baik. Nah, setiap organisme, baik mikroorganisme maupun makroorganisme memiliki sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi darah. Nah, umumnya belum memiliki sistem sirkulasi khususnya karena struktur tubuhnya yang relevan sederhana. Nah, perbedaan dengan tingkat tinggi termasuk pada manusia yang memiliki sistem sirkulasi darah yang lebih kompleks karena alat-alat sirkulasi darahnya yang juga lebih kompleks. Baik anak-anak, ada yang tahu materi kita pada hari ini? Ada Ibu. Veronica, apa itu? Sistem peredaran darah Ibu. Baik, terima kasih Veronica. Nah, sebelum kita mulai dengan proses pembelajaran kita pada hari ini itu, Ibu akan membaca tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu mendeskripsikan sistem peredaran darah pada vertebrata. Yang kedua itu memahami berbagai sistem peredaran darah pada manusia. Ada yang tahu apa itu sistem peredaran darah pada manusia? Tidak tahu Ibu. Nah, jadi baik, sistem peredaran darah pada manusia itu merupakan darah manusia berwarna antara merah terang sampai merah tua, darah berwarna muda jika kaya akan oksigen. Sebaliknya, darah berwarna merah tua jika kadar karbon dioksidanya tinggi. Nah, yang pertama itu tentang darah. Darah berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sari-sari makanan dari sel-sel jomot khusus ke seluruh tubuh seperti gula, asam amino. Yang kedua itu oksigen dari alat pernapasan ke seluruh jaringan tubuh yang membuat oksigen. Yang ketiga itu CO2 dari seluruh tubuh ke alat pernapasan. Yang berikut itu komponen darah. Ada yang tahu pengertian dari komponen darah? Terdiri dari apa-apa? Ada jantung. Ya. Kalau tidak ada yang tahu, di sini Ibu akan menjelaskannya. Komponen darah itu terdiri dari sel darah merah, yang kedua itu sel darah putih, sel darah pembeku. Yang keempat itu cairan darah plasma. Nah, yang pertama itu sel darah merah. Sel darah merah merupakan bagian utama darah, mengandung 30% hemoglobin. Nah, yang kedua itu sel darah putih. Nah, sel darah putih di dalam tubuh leukosit dapat diumpamakan sebagai antara menjaga dari serangan musuh. Jika kita mengalami luka, leukosit akan diproduksi lebih banyak untuk berkumpul di bagian tubuh yang mengalami luka. Nah, yang berikut itu sel darah pembeku. Sel darah pembeku merupakan fragmen sel mirip cakram, tidak berinti, tidak berwarna, berukuran lebih kecil daripada eritrosit dan leukosit.
Nah, yang berikut itu cairan darah atau plasma. Cairan darah atau plasma darah terdiri atas air, protein, plasma, larutan senyawa organik seperti asam amino, hormon, vitamin, dan garam anorganik. Jadi baik, yang berikutnya itu tentang alat peredaran darah. Ada yang tahu alat-alat peredaran darah itu terdiri dari apa-apa? Tidak tahu Ibu. Jadi baik, alat-alat peredaran darah itu terdiri dari jantung, pembuluh darah, ada dua saja. Nah, yang pertama itu jantung. Jantung adalah organ otot yang berkontraksi secara berirama memompa darah melalui sistem peredaran darah. Nah, jantung terletak di rongga dada sebelah kiri dan dilindungi oleh tulang rangka. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan. Ada yang bisa menyebutkan? Nah, jadi baik, di sini dinding jantung itu yang pertama lapisan pembungkus jantung, yang kedua lapisan otot jantung, yang ketiga itu lapisan endokridium. Nah, yang berikut itu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan pembuluh darah yang mengangkut darah yang meninggalkan jantung menuju seluruh jaringan tubuh. Berdasarkan ukurannya, pembuluh darah dibedakan menjadi 3 seperti berikut. Yang pertama, arteri besar. Arteri besar, pembuluh ini menghubungkan darah menuju organ cara-cara paru kiri dan kanan. Contohnya arteri vulkanis, arteri vertebralis, dan arteri subclavian. Yang kedua itu arteri sedang. Arteri sedang berfungsi menyuplai darah ke berbagai macam organ dengan kontraksi atau dilatasi. Contohnya seperti arteri radialis, arteri vitabilas, dan arteri femuralis. Jadi baik anak-anak, di sini kita membentuk 2 kelompok. Yang bagian sana kelompok 1, yang bagian sini kelompok 2. Di sini Ibu akan memberikan soalnya. Yang pertama, sudah siap? Sudah, Ibu. Sebutkan fungsi dari peredaran darah. Sudah Ibu. Yang kedua, kelompok 2, apa yang dimaksud dari jantung? Silakan mengerjakan dan presentasikan di depan. Baik, Ibu. 5 menit dari sekarang. Kelompok 1 sudah? Sudah Ibu. Jadi salah satu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik Ibu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu dengan pertanyaan fungsi dari darah. Jadi, fungsi darah itu sebagai sarana transportasi zat dalam tubuh. Selain itu juga dia berfungsi untuk mengedarkan panas dalam tubuh. Sekian. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, yang berikutnya itu kelompok 2. Nah, kelompok 2 sudah? Sudah Ibu. Baik, maju sudah. Ya, Ibu.
dimaksud dengan jantung. Jadi, jantung adalah organ berotot yang berkontraksi secara berirama memompa darah melalui sistem peredaran darah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 perwakilan Gemina. Nah, baik. Terima kasih yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, baik anak-anak, materi kita cukup sampai di sini. Nah, sebelumnya Ibu meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Tidak bisa, Yang Ibu. Tidak bisa, Ibu. Nah, jadi baik anak-anak, di sini Ibu akan menyimpulkannya. Nah, sistem peredaran darah pada manusia yaitu sarana transportasi pada jalan dalam tubuh. Jadi baik anak-anak, materi kita cukup sampai di sini. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi tugas. Catat soalnya. Yang pertama, sebut dan jelaskan sistem peredaran darah pada manusia. Sudah? Sudah, Ibu. Yang kedua, sebut dan jelaskan fungsi dari peredaran darah pada manusia. Sudah? Sudah, Ibu. Nah, jadi baik. Salah satu memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak. Materi kita cukup sampai di sini. Jangan lupa minggu depan semua harus hadir. Oke? Ya, Ibu. Siap, Pak. Selamat siang, Ibu Guru.